Halo Sobat Badminton, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini masih seputar sparingan, yaitu grupku yang GBH ngelawan grup Mickey Mouse. Ya ini nggak tahu kalau dibilang ngelawan sih ya enggak ya. Maksudnya katanya mau fun sparring ya, oke lah. Kita nambah-nambah teman baru aja ya. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai ini anggota-anggotanya. Ini sparingan harusnya itu kan nggak kenal ya, nggak saling kenal, tapi ternyata eh, yang temenku yang namanya Febri ini baju hitam itu udah kenal sama lawannya. Keduanya kayaknya kenal itu sama Febri, tapi kalau aku cuman kenal yang pakai baju putih aja, yang namanya Vito. Itu sering ikut di grupku sih, jadi eh, kayaknya udah ngerti lah bagaimana mainnya Vito, dan aku mainnya gimana Vito pasti udah tahu. Tapi kalau yang satunya Budi ya, kalau nggak salah namanya, itu aku nggak tahu mainnya gimana. Em, Mungkin juga Budi juga nggak tahu mainku gimana. Tapi kalau mungkin dia ngelihat channelku ya mungkin udah tahu sih. Jadi apa cuman ngelihat berdasarkan di ini aja, di layar aja, bukan live kalau ngelawan beneran gimana. Nah kemarin tuh aku juga diajak sparingan ya sama teman. Itu aku bener-bener nggak kenal siapa-siapa, cuman temen yang ngajak itu, dan dia habis ngajak terus nggak datang duluan lagi. Aku datang lebih dulu malahan, soalnya kan ya sungkan ya kalau udah diundang terus telat gitu. Terus ternyata ada beberapa temen yang aku kenal sih. Nah, itu bukan di kenalnya di grupku yang GBH, tapi mereka membawa nama grup yang lain atau ikut di grup lain, dan ternyata eh, grup yang dia ikutin itu menjadi lawan dari grup sparring yang aku ikutin. Jadinya em, apa ya, lucu sih menurutku ya. Jadi kita ketemu dengan membawa nama grup yang berbeda, terus malah jadi lawan. Padahal dulu kalau kita di sini di GBH jadi satu tim kan, tapi kalau di tempat lain membawa nama timnya masing-masing ya, kayak Vito gini. Jadi dia masuk di GBH tapi memang nggak masuk di grup sih. Dia itu biasanya kalau main mesti WA ke aku, bawa mesti bawa ke aku. Kalau uh, nanya aku main nggak, kalau aku main dia ikut. Oke gitu, tapi nggak ikut di grup besarnya, itu nggak ikut ya, cuman secara personal aja. Jadi kalau dia ikut main gitu aku daftarin sih, daftarin di grup yang besar, yang di apa, akun WA grup ya. Nah waktu aku sparingan kemarin tuh kan aku datang duluan, terus lama kelamaan ada datang lagi teman lagi, terus datang lagi teman lagi gitu. Kayak ada beberapa yang aku kenal sih. Jadi sparingan kemarin aku kenal berapa, 4 orang, tapi yang 3 ini jadi tim aku, masuk di tim aku, yang satunya itu masuk di timnya lawan. Jadi uh, beda ini ya. Cuman tapi kemarin tuh nggak lawan sih aku, nggak lawan temen sendiri. Jadinya cuman nonton aja. Ya mungkin tren untuk ikut di berbagai grup itu cukup diminati ya oleh orang-orang yang zaman sekarang. Mungkin angkatan apa ya, bukan Gen Z, milenial ke bawah ya. Jadi rupanya cukup diminati seperti itu. Karena aku lihat sih, kalau aku amatin ya, pemain-pemain yang ini yang seusia aku, jadi kayak uh,
generasi yang sebelumnya di atasnya milenial itu biasanya tergabung di satu grup ya udah cuman di grup itu aja, atau mungkin punya 2 grup lah maksimal ya, jadi sama-sama tuanya gitu. Tapi kalau di kalangan anak muda kayaknya mereka itu seneng gitu bisa kumpul banyak orang ya. Dan menarik sih karena teman-teman ini sebenarnya mainnya itu lebih seneng diseparingkan. Jadi kalau aku sendiri sih ini ya nggak terlalu mempermasalahkan sih. Kalau diajak sparring ya oke, kalau nggak main nggak sparingan juga nggak apa-apa. Tapi kalau anak-anak yang lebih muda-muda ini seneng kalau tergabung dalam satu grup atau banyak grup gitu. Jadi ngikutin mungkin mainnya Selasa di grup ini, Rebu di grup ini, Kamis di grup ini gitu. Ya mungkin karena masih muda jadinya seperti itu. Kalau kita hitung dari uangnya ya, atau mungkin dari segi ekonomi, kalau mau main sering selama 1 minggu main 3 atau 4 kali ya mending ikut klub sih menurutku. Atau bisa juga nyari ini klub atau mungkin grup-grup yang anggotanya banyak banget sampai 30 sampai 50-an gitu, nyewa lapangan sekitar 4 atau mungkin 5 gitu ya, jadinya banyak orang, terus pembagian untuk iurannya jadi bisa lebih murah sih menurutku. Nah kemarin tuh aku diajak sama temen sih, udah lama nggak ketemu, udah lama gak WA, ternyata dia ngajak, ini ada temenku mau buka lapangan, maksudnya mau sewa lapangan, terus mau bikin kayak grup baru di tempat lapangan yang lama. Terus aku tanya iurannya berapa, kalau insidentil jadi eceran atau nggak rutin itu 25.000. Aku nggak tahu dia mau main berapa jam, biasanya sih ya 3 jam ya kalau satu sesi kita datang ke grup orang itu biasanya 3 jam. Lalu kalau bulanan berapa, dia bilangnya 90.000, karena yang disewa itu lapangannya bukan karpet, jadi 90.000 mungkin termasuk murah ya, karena kemarin tuh aku setauku sih, bukan waktu bensinnya udah naik, tapi dulu sewaktu bensin belum naik sekitar mungkin setengah tahun lalu itu udah 100.000 ininya apa iurannya, dan dia adminnya nyewa 2 lapangan 3 jam, anggotanya sekitar 15 orang, ini grup bapak-bapak ya, jadi udah kerja semua. Tapi kalau yang aku barusan diajak kemarin tuh grupnya anak-anak sih. Mungkin masih anak kuliahan ya, sekitar umur 20-an lah ya. Nah itu matoknya harga 90.000, kemungkinan besar sih cuman sewa 1 lapangan aja. Itu kan kalau orangnya cuman dikit yang jadi anggota, biasanya berat di biayanya, karena kan mau bagi berapa, masa iuran tuh biasanya kan ini ya, kalau kita matok iuran harusnya kalau secara matematis dikalkulasi harusnya tiap orang bayar misalkan 27.600 rupiah gitu, tapi kan nggak mungkin kita narik ke teman-teman itu 27.600 rupiah, sopo sing nyusui ya toh. Jadi biasanya langsung digenapin, dibuletin ke yang lebih tinggi lah, nggak mungkin ke yang lebih 25.000 ya rugi adminnya, jadi harus 30.000. Jadi sekalian jaga-jaga buat kalau pas sepi grupnya, dan juga kalau shuttlecocknya ternyata naik gitu kan. Jadi masih ada marginnya itu buat
membuat grupnya itu tetap bertahan. Nah, kalau orangnya banyak sih lebih enak sih gitu. Nah, di sini aku ingin bahas mengenai temen-temennya ya. Kalau kita itu kenal di satu grup ada beberapa orang, terus di grup lain ada beberapa orang, berarti kita kalau ikut dua grup, apalagi kalau grup-grup ini sering sparring itu pasti saling kenal. Karena temanku yang ngajak sparring sebelumnya itu dia udah kenal semua, dari lawan kenal, dari grup yang dia ikutin juga kenal, jadinya banyak sekali temennya. Terus bisa tahu oh, orang ini mainnya bagus, oh ini kurang, oh ini grup, kalau di grupin levelnya, oh ini grup apa, ini grup apa, ini grup apa gitu. Jadi udah tahu lah kira-kira lawannya itu seperti gimana. Kalau di sini ya, aku kan nggak kenal yang ini, yang temennya Vito itu aku kan nggak kenal. Tapi kalau Febri itu kenal, dan mereka kayak akrab gitu sama Vito, sama Budi itu juga akrab. Terus jadi nggak grogi. Tapi kalau mungkin game kedua sih udah pada nggak grogi ya, karena udah panas. Terus kalau teman sendiri itu ya kita biasanya kayak main-main biasa sih, bukan kayak sparingan. Terus ini guyon-guyon atau mukulnya itu memang sengaja dibikin tanggung, tapi ternyata lawannya nggak bisa, sering out gitu. Jadi kita ketawa-ketawa sendiri. Tapi kalau nggak kenal tuh kadang sungkan ya, kalau kita mau nertawain itu lawannya gagal mukul tuh dikira kita nanti provokasi atau menghina gitu kan. Jadi nggak nggak nertawain kesalahannya lawan. Tapi kalau teman sendiri ya, kalau temen sendiri jadi lawan melakukan kesalahan ya kita jadi ketawa-ketawa. Tapi ternyata di grupnya ini ya, grupnya Vito Mickey Mouse ini mungkin udah banyak game yang kalah, jadi dia agak ngotot sih. Vito ini agak ngotot untuk mainnya, nggak seperti biasanya banyak bola dilepas atau nggak diniatin. Tapi ini sekarang di game ini Vito lumayan ini ya, lumayan kayak ngegas gitu, sampai aku bercandain juga, waduh Vito serius main nih. Jadi dia ternyata mau mulai serius. Dan Febri temanku di game yang sebelumnya ya, di set yang sebelumnya, dia itu kayak memang sengaja di out-outin atau mungkin nggak terlalu ini ya. Soalnya dia bilang minta digendong, minta aku yang gendong lah. Aku ini siapa kok mau disuruh gendong gitu kan. Terus yang kedua ini Febri bilang ke aku, ayo yang game kedua ini kita serius kok. Udah tadi enggak. Perasaan dari tadi itu aku juga udah serius tuh. Ternyata ini ya Febri kayak kurang serius gitu. Nah akhirnya ya oke lah, kita saling bantu aja lah. Soalnya lawannya juga udah kenal, dan ini game kedua udah lumayan akrab ya. Mungkin satu hal yang aku pingin share aja, kalau misalkan di sini misalkan Vito sama Febri sama yang Budi ini udah kenal ya, itu kan aku nggak kenal gitu. Dan aku nggak kenal sama Budi, tapi kenal sama Febri sama Vito itu kenal gitu. Jadi itu sebenarnya lebih berat di yang nggak kenal, karena kita mainnya kayak udah akrab banget kan. Jadi orang tiga udah saling kenal, tapi satu itu nggak kenal, kayak merasa dikucilkan gitu. Atau nggak apa ya, kalau guyonnya itu kadang kita kan kayak tahu kebiasaan dia itu, terus kalau salah terus diketawain gitu kan.
Nah, sengaja kita pancing gitu. Misalkan ada temen yang jadi lawan nih, kalau di servis flick biasanya nggak bisa, jadi kita sengaja jadi kayak di flick gitu, atau mungkin belum siap bener kita udah kayak servis gitu kan. Jadi kayak ada internal guyon-guyon yang internal itu yang diketahui oleh kita-kita yang biasa main bersama. Cuman kalau pas paringan gitu kan kita juga membawa teman yang lain yang asing bagi kedua lawan kita gitu. Itu yang bikin mungkin agak beda suasananya dari sekedar main-main biasa ya. Kadang ada juga sih temen yang bukan sparingan tapi pas main-main gini terus ngajak temen baru asing gitu. Itu ya kira-kira mirip kayak gitulah. Jadi kita kan nggak tahu seperti apa. Aku lihat ini loh, apa? Walaupun kita itu main dalam satu grup, sering datang ternyata juga apa ada kayak bisa nyinggung kayak kelas-kelasan dikit karena hal-hal sepele ya. Misalkan waktu kita itu mainnya udah intens terus ternyata ngasih bola ke belakang, lawan bilang itu out, padahal kita ngotot masuk. Ada teman-teman yang seperti itu ya. Terus aku kadang-kadang ya aku sih nggak masalah mau menang mau kalah, nggak masalah, mau itu kamu bilang out atau masuk itu nggak masalah. Tapi selama ini kalau misalkan di sini ya lapangan ini sebenarnya kurang bagus sih. Ada komentator yang ngomenin di reels aku, katanya aku main di lapangan yang kumuh ya. Memang aku akui memang kumuh itu, kalian bisa lihat dindingnya aja tripleknya bolong ya. Tempo hari ada tikusnya di situ masuk. Tikus besar tuh lewat di situ terus masuk ke sana. Jadi memang kumuh lapangannya. Dan nggak cuma itu, garisnya ini kan kayak memang bukan sablonan, kayak dicat pakai cat kayu aja. Itu udah beberapa kali garisnya hilang terus dicat. Jadi ada kayak double, ada cat yang garisnya itu hilang karena memang habis, atau bekasnya ada garis tapi garis yang baru ternyata ditaruh di depannya. Jadi terutama yang di belakang ini ya, garis yang paling belakang lapangan itu ada 2 garis. Yang satunya lebih kayak samar-samar, yang satunya lebih baru. Nah, kalau kayak gitu ya, waktu bola dari lawan itu masuk di ini yang samar-samar, itu kalau kita mau jujur ya, kalau aku mau jujur, aku bisa aja bilang itu out karena garisnya kan masuk di garis yang lama tapi keluar di garis yang baru gitu. Nah, kita mau main di yang lama atau yang baru gitu. Terus lawan, aku ngelihat lawan dulu sih, kayaknya lawannya ngotot kepingin itu masuk, oke lah kasihlah, gak apa-apa gitu. Nah kalau kayak gitu itu kadang-kadang ini ya, ada temen-temen nggak harus dari lawan sih, dari partnerku sendiri juga kadang ini kayak nggak terima gitu, masuk nggak keluar itu masuk gitu. Kalau lawannya ngotot kayak gitu ya aku biasanya lebih ke nenangin partner ya. Udah memang nggak apa-apa lah, itu memang beda tipis. Kadang kan mata orang juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu presisi juga. Kita juga nggak bisa ngotot karena kan memang dari pihak lawan kan memang lebih dekat ke bolanya, ngelihat bolanya daripada kita. Kita nggak bisa ini, nggak bisa komplain kecuali memang ada hakim garisnya yang bilang. Nah kemarin waktu di grup juga dibilang itu sih, dibilang adminnya tolong bantu untuk cari ini ya, apa, mengamati jadi hakim garis. Tapi lama-lama anak-anak pertama-tama aja jadi hakim garis, lama-lama udah bosen ngeliatin
permainan kita yang menarik yang mana itu yang diliatin. Kalau yang tanding nggak menarik, seri G itu nggak ditonton, jadinya nggak tahu itu out atau enggak. Jadi seperti itulah gambaran kalau kita sparingan sama temen yang kita kenal atau enggak. Jadi kadang-kadang ada hal-hal seperti itu. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.